Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Baik Bapak. Alhamdulillah, sangat semangat sekali ya pada kesempatan kali ini. Semoga nanti semangatnya dapat dipertahankan ya sampai nanti akhir pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan salah satu materi dalam geografi, yaitu tentang konsep dasar dan karakteristik lapisan litosfer. Namun sebelum itu, untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dalam hati, menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk materi, Bapak mau absen dulu. Di sini siapa yang sakit atau izin? Satu orang sakit, satu orang izin Bapak. Oke, semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya dan yang izin dilancarkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak membahas terkait dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak mau mengulas apa sih yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat? Geosfer, Pak. Betul. Pada pertemuan kemarin kita membahas terkait dengan objek material geografi. Objek material geografi terdiri dari geosfer. Geosfer ini terdiri dari 5 lapis. Yang pertama ada atmosfer atau lapisan udara. Yang kedua yang akan kita pelajari bersama pada saat kali ini yaitu lapisan litosfer atau lapisan batuan. Kemudian yang ketiga ada hidrosfer atau lapisan air. Yang keempat ada biosfer atau lapisan makhluk hidup. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada antroposfer atau lapisan manusia. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih konsep dasar dan karakteristik lapisan di setiap lapisan bumi gitu pada umumnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini, Bapak menekankan kalian kepada 3 aspek. Yang pertama, kalian mengetahui dulu bagaimana konsep dasar setiap lapisan dan juga setiap lapisan-lapisan si litosfer tersebut. Kemudian yang kedua, dapat memahami bagaimana si konsep dasar tersebut berjalan, kemudian bagaimana lapisan-lapisan litosfer tersebut yang meliputi kerak bumi, kemudian mantel dan juga inti bumi. Dan yang ketiga, semoga kalian dapat menganalisis bagaimana karakteristik, bagaimana ciri-ciri dan perbedaan-perbedaan yang mendasar gitu dari setiap lapisan-lapisan pada lapisan litosfer atau lapisan bumi tersebut. Oke, sebelum ke materi, Bapak mau nanya, apakah kalian pernah mengalami gempa bumi? Tentunya pasti pernah ya. Boleh diceritakan? Ada yang ingin cerita terkait dengan peristiwa gempa bumi? Saya Pak, pas waktu itu saya mengalami gempa yang sangat kuat sekali sampai-sampai si guncangannya itu dapat merobohkan rumah tetangga saya Pak. Oke, terima kasih atas cerita pengalamannya. Bahwasanya memang gempa bumi ini merupakan suatu peristiwa atau fenomena yang memang terjadi akibat dari adanya suatu dinamika atau adanya perubahan, baik itu patahan atau pelipatan yang terjadi pada kerak bumi atau lapis-lapis bumi yang nanti akan Bapak jelaskan. Oke, kemudian di sini kita kenalan dulu apa sih litosfer itu? Apakah kalian tahu? Apakah pernah mendengar sebelumnya kata litosfer? Oke, di sini secara etimologis atau secara bahasa, litosfer ini terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama ada lito, yang kedua ada sfera. Lito dan sfera ini merupakan bahasa Yunani gitu. Nah, lito ini berarti batuan dan juga sfera berarti lapisan atau bulatan. Yang dimana jika kita satukan kedua suku kata tersebut, maka litosfer dapat diartikan sebagai lapisan batuan. Namun di sini yang jadi pertanyaan, kenapa disebutnya lapisan batuan, bukan lapisan tanah? Kita kan di sini
menginjakkan kaki di atas tanah, bukan di atas batuan. Anak-anakku sekalian, bahwasannya bumi itu merupakan suatu planet yang di dalamnya sangat banyak sekali unsur gitu yang terkandung di dalamnya. Dan unsur utama yang mendominasi di bumi itu merupakan batuan. Dan apakah kalian tahu apa sih penyusun atau bahan baku utama dari pembentukan tanah? Batuan, Pak. Betul. Tanah itu terbentuk akibat dari adanya pelapukan batuan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya tanah adalah batuan. Jadi lapisan bumi merupakan lapisan batuan. Oke, kemudian di sini ada pengertian litosfer menurut para ahli. Bapak di sini mengambil dua para ahli. Yang pertama ada Deli yang merupakan seorang ahli geologi asal dari Prancis yang mengemukakan bahwasannya konsep dari litosfer ini merupakan lapisan kuat kulit bumi yang berada paling atas atau pada lapisan asthenosfer yang terdiri dari kerak serta bagian atas mantel. Kemudian ada Mackenzie dan Parker. Keduanya ini merupakan seorang ahli geofisikawan asal dari Australia yang mengemukakan bahwasannya litosfer adalah lapisan terluar dari bumi yang terdiri atas lempeng-lempeng tektonik yang lemah atau asthenosfer. Dan litosfer ini dipahami sebagai yang terdiri dari dua macam gitu, ada kerak dan juga mantel. Oke, dari kedua pengertian ini kita dapat menarik benang merahnya gitu. Bahwasannya litosfer ini merupakan lapisan paling atas bumi yang di dalamnya terdiri atas beberapa macam lapisan. Ada lapisan kerak, ada lapisan mantel, dan juga ada lapisan intim di bagian bawahnya, yang mana semua lapisan-lapisan tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang di dalamnya itu terjadi beberapa dinamika atau perubahan-perubahan atau fenomena yang terjadi pada setiap lapisannya seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan layer of Earth atau lapisan-lapisan bumi. Kita analogikan seperti ini. Bumi merupakan suatu bola. Jadi jika teman-teman di sini atau anak-anak di sini ada yang masih percaya akan bumi itu merupakan suatu flat atau suatu lapisan yang datar, sangat sulit untuk bisa memahami bagaimana si teori ini. Oke, jadi bumi itu merupakan suatu bulatan atau bola yang jika kita buat segitiga atau kita ambil bagian segitiganya, kita bisa melihat ada beberapa lapisan-lapisan yang memiliki perbedaan material. Ada yang cair, ada yang padat, dan juga ada yang plastis. Yang pertama kita lihat bahwasanya di lingkaran tersebut adanya suatu garis di paling luar. Itu merupakan suatu kerak atau kerak bumi, itu merupakan lingkaran paling luarnya. Dan memang kerak ini sangat tipis sekali jika dibandingkan dengan volume bumi keseluruhan. Hanya 0,01% dari seluruh volume bumi. Kemudian yang kedua ada mantle atau lapisan setelah kerak bumi yang memiliki sifat yang sedikit, ada yang plastis dan juga ada yang cair. Nah, dan si mantle ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada mantle atas atau upper mantle, yang kedua ada asthenosfer, yang ketiga ada lower mantle. Nah, kemudian yang ketiga ada lapisan inti bumi atau biasa disebut earth core. Nah, lapisan ini merupakan tersusun atas lapisan yang padat atau solid. Nah, di sini lapisan ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu inti luar bumi atau outer core dan juga inti dalam bumi atau inner core. Mari kita kupas satu persatu. Oke, di sini yang pertama ada kerak bumi atau biasa disebut crust. Nah, kerak bumi ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kerak benua atau continental crust dan juga kerak samudra atau oceanic crust.
Nah, di sini kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling atas, mempunyai tebal 30 km sampai 70 km di daratan, dan juga di pegunungan bisa mencapai 70 km. Nah, tapi apa bedanya sih antara kerak benua dan juga kerak samudera? Yang pertama ada dari aspek ketebalannya. Ketebalan kerak benua biasanya terdiri atas 20-70 km, dan juga kerak samudera 7-10 km. Yang mana di sini kerak benua lebih tebal dibanding dengan kerak samudera, karena di kerak benua topografinya sangat berbeda-beda gitu, dan ada yang landai, ada juga yang sangat tinggi. Dan di sini 70 km tersebut mungkin ada pada pegunungan yang tertinggi di dunia, yaitu di pegunungan Himalaya seperti itu. Nah, kemudian karena kerak samudera sangat tipis, bukan sangat tipis tapi lebih tipis gitu dibandingkan dengan kerak benua, jadi memang si kerak samudera ini tersimpan paling bawah gitu dari kerak benua. Kemudian yang kedua bedanya itu dari massa jenisnya. Nah, massa jenis kerak benua yaitu sekitar 2,8 gram per meter kubik. Sementara di sini kerak samudera yaitu hanya sekitar, bukan hanya, tapi lebih besar gitu, lebih besar dibanding dengan kerak benua, yaitu sekitar 3,0 gram per meter kubik. Nah, dari perbedaan massa jenis inilah, maka jika adanya suatu tunjaman atau suatu pertemuan subduksi antara kerak benua dan juga kerak samudera, maka kerak samudera akan menunjam ke bawah kerak benua. Nah, kerak samudera ini memiliki berat yang lebih berat massa jenisnya dibandingkan dengan kerak benua, sehingga dia akan menunjam ke bawah kerak benua seperti itu. Adapun di sini ada batuan penyusunnya, yaitu penyusun kerak benua bersifat granitis dan juga kerak samudera. Kerak samudera ini si batuan penyusunnya bersifat basaltis. Nah, kemudian di sini perbedaan lainnya mungkin dari unsur-unsur yang ada pada kerak benua dan juga kerak samudera. Nah, di kerak benua ini unsur-unsur yang mendominasinya yaitu silisium dan juga aluminium atau biasa disebut sial, dan juga di kerak samudera ini ada perbedaan gitu dengan kerak benua, karena unsur-unsur yang dominannya itu berupa silisium dan juga magnesium atau biasa disingkat sebagai sima. Oke, kita lanjut ke lapisan berikutnya. Nah, di sini mungkin ada gambaran dari kerak bumi. Nah, di mana di sini yang biru tersebut merupakan lapisan kerak benua atau oceanic crust, dan juga yang berwarna coklat merupakan lapisan continental crust atau kerak benua. Nah, di mana di situ jika ada pertemuan atau subduksi, maka kerak samudera akan menuju ke bawah karena massa jenisnya lebih berat dibandingkan dengan kerak benua seperti itu. Oke, kita lanjut ke lapisan berikutnya, yaitu lapisan mantel bumi. Nah, bahwasanya mantel bumi ini ketebalannya atau kedalamannya itu sekitar 1.200 km dari permukaan bumi. Nah, adapun berat jenisnya yaitu di antara 3,4 sampai 4 gram per meter kubik. Adapun unsur-unsur di dalamnya yang dominan itu adalah oksigen, silisium, dan magnesium. Mungkin di sini karena mungkin hampir sama dengan lapisan lapisan oceanic crust, yang mendominasinya itu merupakan unsur silisium dan juga magnesium atau disingkat sebagai sima. Nah, di mantel ini terdapat 3 lapisan. Nah, yang pertama yaitu lapisan upper mantle atau mantel atas, di mana di sini sifatnya itu cukup padat, dan juga di mantel atas ini merupakan suatu gabungan gitu. Jika ada pengertian litosfer yang mengatakan kerak dan juga mantel atas itu merupakan litosfer. Jadi litosfer itu bukan keseluruhan dari seluruh lapisan-lapisan bumi, namun di sini litosfer merupakan kerak ditambah dengan mantel atas seperti itu. Oke, kemudian yang kedua yaitu astenosfer. Nah, si astenosfer ini memiliki sifat yang plastis, lemah, dan juga sangat panas. Nah,
karena sifatnya yang sangat panas tersebut di mana akan melelehkan berbagai jenis batuan yang terkonsentrasi dari batuan karang samudra dan juga karang benua, sehingga di lapisan astenosfer ini tempat pembentukannya magma. Nah, kita bisa lihat pada gambar sebelumnya. Nah, bahwasanya di sini pada lapisan astenosfer atau kurang lebih sekitar 100 km di bawah permukaan tanah, maka si batuan tersebut akan mengalami melting atau pelelehan sehingga menjadi magma. Nah, si magma tersebut nantinya akan mencari jalan keluar dan juga mencari rekahan-rekahan ke atas gitu, sehingga dia akan mendobrak permukaan tanah sehingga nanti akan terbentuknya pegunungan vulkanik seperti itu. Oke. Nah, untuk berikutnya yaitu ada lapisan ketiga, disebut sebagai lapisan mantel bawah atau lower mantle. Nah, di sini kalau misalkan sifatnya yang tadi padat, plastis. Nah, kalau mantel bawah sifatnya itu sudah cair. Dan juga di sini mantel bawah ini di sini tempat terjadinya arus konveksi. Nah, kenapa para ahli atau para peneliti geologi dapat mengemukakan bahwasanya setiap lapisan permukaan bumi tersebut, lapisan-lapisan bumi tersebut memiliki perbedaan sifat gitu, memiliki perbedaan wujud. Ada yang padat, ada yang plastis, ada yang cair. Nah, jadi mereka dapat meneliti dari adanya gelombang seisme. Jadi gelombang seisme tersebut terjadi ketika gempa bumi dan para peneliti tersebut mengamatinya dari rambatan gelombang. Ini rambatan gelombang setiap permukaan lapisan tersebut, karena memang adanya perbedaan rambatan gelombang, jadi mereka dapat menyimpulkan bahwasannya ada perbedaan wujud gitu antara satu lapisan dengan lapisan yang lain seperti itu. Nah, oke, mungkin dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya semakin dalam permukaan bumi maka akan semakin tinggi juga si suhunya gitu. Nah, bahwasanya ini disebut sebagai gradien geothermal, di mana semakin dalam kedalaman bumi maka suhunya akan semakin naik. Nah, di sini si gradien geothermal ini menyatakan bahwa sekitar 1 km ke bawah permukaan bumi maka suhu akan naik sekitar 10 derajat Celcius seperti itu. Nah, di sini kita dapat melihat adanya arus konveksi pada mantel bawah bumi, di mana arus konveksi ini kita bisa analogikan sebagai suatu zat cair yang memang di bawahnya tersebut ada inti bumi yang memanaskannya sehingga akan terdapat siklus atau perputaran material cair tersebut. Sehingga si perputaran tersebut dapat menggerakkan lempeng-lempeng di atasnya yang memang lapisan tersebut itu, si lempeng-lempeng tersebut itu dapat bergerak gitu, mengikuti si cairan dari mantel bawah. Oke, kita masuk ke lapisan terakhir atau lapisan ketiga dari bumi, yaitu lapisan inti bumi atau core. Di mana lapisan core ini terdiri dari dua macam, yaitu ada inti bumi, ada inti luar bumi, inti luar bumi atau outer core, dan juga inti dalam bumi atau inner core. Nah, lapisan ini diperkirakan mencapai kedalaman kurang lebih 5.500 km. Dan si inti bumi ini tersusun atas Fe. Fe itu besi, dan juga selain besi ada juga nikel. Adapun berat jenisnya antara 6 sampai 12 gram per meter kubik. Nah, kalau misalkan inti bumi ini terbagi menjadi dua jenis tadi, yang pertama ada inti luar atau outer core, di mana tersusun atas Fe cair atau besi berbentuk cair, dan kedalamannya itu kurang lebih 2.100 km. Sementara yang inti dalam atau inner core yaitu tersusun atas besi padat.
dan kedalamannya itu sekitar, bukan kedalaman lagi mungkin di sini ya, bisa disebut sebagai jari-jarinya gitu, jadi sebagai jari-jari bumi, yaitu dalam kedalaman sekitar 2.200 km. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya di sini ada gelombang seisme yang terjadi akibat dari gempa bumi, di mana ada gelombang P dan juga gelombang S. Nah, gelombang P ada yang berwarna biru tua dan juga gelombang S yang berwarna biru muda. Nah, di mana di sini nanti si gelombang P ini, gelombang primer ini tidak dapat menembus permukaan yang padat. Nah, sehingga pada lapisan mohon maaf maksudnya tidak bisa melewati lapisan yang cair. Nah, jadi di mana si gelombang primer ini tidak akan bisa melewati si mantel dalam. Nah, si mantel bawah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya si mantel bawah bumi ini memiliki suatu zat yang cair, itu bukan padat. Nah, adapun si gelombang sekundernya dapat melewati segala jenis unsur gitu, baik itu unsur padat, unsur cair, dan juga unsur lainnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan unsur dan juga wujud gitu dari si keseluruhan permukaan bumi seperti itu. Oke, mungkin sekian saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin kesimpulannya pada materi ini bahwasannya bumi itu tersusun atas beberapa lapisan gitu. Dari mungkin pertama ada lapisan kerak bumi yang terdiri atas kerak benua dan juga kerak samudra. Kemudian yang berikutnya ada lapisan mantel yang terdiri dari upper mantle atau mantel atas, kemudian astronosfer dan juga mantel bawah atau lower mantle. Kemudian yang terakhir yaitu lapisan core atau lapisan inti. Nah, lapisan inti ini tersusun atas besi dan juga besinya itu terdapat dua jenis, ada besi padat, besi cair dan juga besi padat. Nah, si besi cair ini merupakan lapisan dari outer core atau inti luar, dan inner core-nya itu tersusun atas besi padat atau inti dalam bumi. Oke. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.